Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatih. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbikum wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman batiniah kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita pernah singgung tentang adanya 3 alam bagi orang mukmin. Pertama adalah alam setelah kelahiran, yaitu dunia. Kemudian alam setelah kematian, yaitu alam barzakh. Ketiga, alam setelah hari kiamat kubro adalah akhirat. Kunci daripada 3 alam, 2 alam berikutnya ini terletak pada apa yang dinamakan alam setelah kelahiran. Sekarang, bagaimana kondisi alam setelah kelahiran ketika kita hidup di dunia? Ini amat sangat memprihatinkan bagi hamba Allah yang tidak punya iman. Bagi hamba Allah yang punya iman, maka dia akan santai-santai aja, tidak hubud dunia. Dia ngerti tentang kondisi dan strategi serta stepnya orang hidup di dunia ini. Senantiasa tempatnya ujian, tempat kita diuji, tidak pernah suudzon kepada Allah. Justru ketika mendapatkan cobaan, itu dia husnudzon pada Allah. Allah sangat sayang kepadaku karena Allah memberikan cobaan kepadaku. Ini bagi orang yang beriman. Bagi orang yang nggak punya iman, ketika diberi cobaan langsung prasangka jelek sama Allah. Beriman enggak. Sedangkan kuncinya ketika kita diberikan cobaan, ini pertanda bahwa Allah cinta sayang kepada kita. Alias apa? Ketika kita bisa lulus dengan ujian ini, yang sudah dijelaskan, wasta'inu bis sabri was shalah, dengan cara sabar dan sholat, tetap menjalankan sholat dengan sabar. Apapun dia mohon, fadkurni adzkurkum waskuruli wala takfur. Apapun dia mohon berdoa pada Allah, selalu diikuti dan didasari dengan rasa syukur, apapun bentuknya itu. Namun semua ini terjanggalkan, terbegalkan, terkandaskan dengan step-step, yaitu berbagai macam yang bisa menggiring kita ke dalam suatu opini atau perasaan masuk neraka. Coba bisa kita bayangkan, ada beberapa step yang ini mungkin tidak asing. Pusatnya di mana? Di hati ini. Segala penyakit yang ada di hati ini, itulah yang bisa menggiring opini pada diri kita, untuk menggeser iman kita. Jadi iman kita kegeser. Artinya apa? Iman yang seharusnya ini sebenarnya iman tergeser menjadi setengah. Yang tadinya setengah menjadi sepertiga. Yang sudah sepertiga jadi hamba. Gak ada iman sama sekali. Perhatikan. Pertanyaan pertama adalah summah. Ini summah ini apa? Summah ini adalah orang yang suka
memamerkan atau menceritakan amalnya dan senang dirinya dipuji. Kesana-sana selalu sum'ah, pinginnya dipuji, sana pinginnya dipuji. Kalau nggak dipuji, dia menceritakan amalnya. Saya kemarin ini sudah saya ini saya sudah sedekah di sini, saya sudah wakaf tanah di sini, saya sudah wakaf tanah di pondok ini, pondok ini. Ceritakan. Orang yang pinginnya nggak pingin tahu, dan ini merupakan suatu amalia yang seharusnya kita ambil di akhirat, jadi terbengkalai, jadi hancur. Tergiringlah kita ke dalam opini neraka. Tergiringlah kita ke dalam step-step, yaitu lembah api neraka. Dengan apa? Dengan apa yang kita lakukan sia-sia belaka. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. Jangan sekali kita beranggapan positif, pasti apa yang kita carikan, apa yang kita jalankan pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan amalia dan sedekah kita. Belum tentu. Berkali-kali Ustaz sampaikan belum tentu. Karena ini berhubungan khatamullah ala qulubihim. Mereka-mereka yang hatinya buram, mereka-mereka yang hatinya kandas, mereka-mereka yang hatinya benar-benar direbut atau dikerumuti segala sesuatu yang berbau maksiat. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mungkin kita sudah tahu, tapi pura-pura kita buta. Mungkin kita sudah mengenal, tapi pura-pura kita nggak kenal. Mungkin kita sudah merasakan, tapi pura-pura diri kita apa? Hina. Kenyataannya benar, diri kita hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena sum'ah ini tadi, yaitu orang yang suka menceritakan amalnya, amalnya diceritakan. Kemudian suka dipuji. Jadi dalam opsi bahwa ketika berada di kerja gotong royong atau dia selalu ingin nonjol ini. Setelah sum'ah diikuti dengan anaknya, yaitu siapa? Riya. Beribadah dengan niat supaya dilihat dan dipuji manusia. Anaknya ini. Tadi kalau sum'ah dipuji untuk menceritakan, ini udah beribadah untuk supaya dipuji juga. Ketika dakwah, pakaiannya, sorbannya, semua tetek mengek, Masya Allah. Tujuannya supaya apa? Supaya dipuji. Ingat, ketika kita pada posisi di mimbar atau ketika kita pada posisi di atas, hati-hati. Jika antum tidak kuat, maka semua amaliyah akan hilang begitu saja. Karena apa? Karena pujian. Jika kita terima pujian itu dengan sifat membanggakan diri wastakbaru anha, maka hancurlah semua amal kita. Hancur. Tapi ketika kita dipuji, kemudian kita menangis sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah aku kekuatan dengan pujian ini ya Allah, untuk tetap semangat, untuk tetap dalam lindunganmu dari segala fitnah dunia dan fitnah akhirat. Insya Allah kita akan keselamat. Insya Allah kita akan diselamatkan. Setelah muncul sum'ah, kemudian anaknya riya, kemudian apa yang muncul lagi? Anak keduanya namanya apa? Takabur. Orang yang merasa dirinya lebih bangga, lebih pintar dirinya, lebih segalanya daripada orang lain. Disinilah letak kelemahan atau celah-celah manusia pada poros-poros yang merugikan. Rugi sekali. Wal asri innal insana lafi khusrin. Ini masuk ke dalam kita. Kenapa? Karena kita takabur tadi. Sudah sum'ah, kemudian anaknya riya, ingin dipuji, takaburnya minta ampun. Udah pas ini. Ibarat tumbuh dapat tutupnya. Ibarat ember dapat tutupnya. Satu klub. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Kalau kita membicarakan tentang hal-hal yang berobses seperti ini, yang berhubungan dengan hati, Masya Allah, tidak pernah akan ada habisnya.
Karena hati ketika taubatan nasuha, tubuh ila taubatan nasuha, setelah keluar berangkat lagi berbuat maksiat. Sekarang gua ingin tobat, ya Allah aku tobat benar-benar tidak ingin berbuat lagi, ya Allah. Begitu keluar dari areal majelis, kumat lagi penyakitnya. Apa yang terjadi? Inilah dinamakan tobat maksiat. Habis itu tobat maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat lagi. Sudah seperti ini, seperti apa? Seperti bola pingpong, seperti kita mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sangat murka jika dipermainkan seperti ini. Qul ati Allah war rasulah. Cintailah kita, katakan cintai kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasul-rasul kita, dan janganlah kita berpaling dengan itu semua. Karena apa? Fa innallaha yuhibbul kafirin. Sungguhnya Allah itu paling tidak menyukai, benci sama orang-orang kufur. Masyiral muslimin muslimat rahimanullah. Setelah takabur muncul lagi apa yang dinamakan pamannya, siapa? Ujub. Bangga dengan dirinya sendiri. Bangga dengan dirinya sendiri. Segala sesuatu yang kita punya bangga di depan orang banyak, kita punya kendaraan, bangga dengan diri kita. Dan merasa karena bangganya ini akhirnya mencampakkan mereka-mereka yang tidak selevel dari kita. Ini namanya ujub. Kebanggaan yang tidak pernah ada habisnya, yang didasari dengan perasaan sombong, pamer, pingin dipuji segalanya. Jadi intinya sum'ah, riya, takabur, ujub, ini ada suatu poin yang hampir mirip-mirip semua, cuma beda. Namun ini semua ada sumber malapetaka dari apa yang kita lakukan. Sumber-sumber malapetakanya dan bencana ini di sini. Tidak mungkin kita mendapatkan musibah kalau kita tidak menanamkan segala apa yang berbau tanaman. Hal jazalul ihsanu. Ketika menanamkan suatu kebaikan, akan muncul ilal ihsan, tidak akan kita kecuali kebaikan pula. Kalau kita tanamkan kejahatan, maka akan muncul tidak ada yang lain, kejahatan pula yang muncul. Rezeki yang tidak berkah kita cari dengan cara yang haram, mungkin akan muncul dengan apa? Anak yang tidak soleh, anak yang tidak taat pada kedua orang tuanya, anak yang bandel. Mereka yang mencari rezeki dengan cara yang berkah, barokah, anaknya terdidik bagus, jadi anak soleh, Masya Allah. Jadi sudah sum'ah, riya, takabur, ujub. Terakhir cicitnya namanya hasad. Merasa tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi hasad ini merasa tidak suka dengan nikmat Allah yang diberikan orang lain. Berikan tetangga kita beli ini, kita ngiri. Iri dengkinya minta ampun, sudah iri dengki lagi. Tetangga kita kelihatannya cantik begini, beli ini, beli. Tidak suka kita lihat tetangga ini cantik. Tetangga kita sudah pulang ibadah, nggak suka kita lihat seperti ini. Pinginnya kita yang dipuji, pengennya kita yang paling di atas. Kalau semua orang seperti ini, pingin selalu di atas di antara segalanya, maka mereka berlomba-lomba bukan untuk akhirat, namun berlomba-lomba untuk masuk neraka. Dan inilah kenyataannya apa yang terjadi sekarang ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ternyata ada beberapa step yang membawa kita sumber daripada malapetaka, sumber daripada bencana. Apa tadi yang sudah Ustaz sampaikan? Sum'ah, kemudian riya, takabur, ujub, kemudian hasad. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah.
Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim isya'watu walahum adzabun azim. Semoga kita menjadi hamba Allah yang terjaga lisan kita, terjaga pikiran kita, terjaga organ tubuh kita ini semuanya hanya untuk beribadah kepada Allah. Illa ibadallah, kecuali hanya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lainnya. Karena apapun bentuknya yang kita punya ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Mulut jadi kunci, namun semua bicara dengan tidak ada kebohongan di sini. Mudah-mudahan semua organ tubuh kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hipnotis yang berbau maksiat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.